Ketika suamiku menyuruhku duduk di dapur karena tak selevel, bosnya justru bertanya, "Kenapa direktur utama ada di sini?" Hari ini, aku ingin menceritakan kisah hidupku sendiri. Sebuah kisah tentang pesta syukuran 30 meja yang membuat harga diriku diinjak-injak hanya karena gengsi buta dari suami yang pernah kucintai dengan sepenuh hati. Namun, di pesta itu jugalah, semua orang yang meremehkanku harus menunduk kepala di hadapan kebenaran yang tak pernah mereka duga. Sore itu restoran termewah di Jakarta bermandikan cahaya. Gerbang utamanya dihiasi rangkaian bunga, dan sebuah spanduk terbentang dengan tulisan yang jelas. Pesta syukuran manajer baru, Budi Santoso. Aku menghentikan mobilku di depan gerbang, memandangi kerumunan orang yang berlalu lalang. Rekan-rekan kerja, suamiku, semua tampak necis dan elegan, membawa hadiah di tangan, dengan tawa dan obrolan yang riuh. Di tengah kemegahan itu, tiba-tiba aku merasa asing dan salah tempat. Aku hanya mengenakan gaun sederhana dengan rambut yang kusanggul rapi. Begitu aku melangkah masuk ke lobi, Budi melihatku. Raut wajahnya seketika mengeras. Ia bergegas menghampiriku dan menarikku ke sudut tersembunyi di balik tirai. Suaranya pelan, tetapi penuh dengan kekesalan. "Kamu ke dapur saja ya? Di atas. Sini semua tamu penting, para bos. Kehadiranmu di sini hanya akan membuat malu. Turun saja ke bawah. Lihat apa ada yang bisa dibantu. Jangan berkeliaran. Di sini." Aku tertegun. Di hadapanku adalah pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidupnya. Kini, ia memperlakukanku seperti seorang pelayan yang tak pantas berdiri di sampingnya. Beberapa orang yang berdiri di dekat kami, rekan-rekannya, mendengar percakapan itu dengan jelas. Tatapan mereka penuh rasa canggung. Seorang karyawati muda berbisik, "Mbak Rani, bagaimana kalau Mbak duduk bersama kami saja? Jangan ke dapur." Tetapi Budi membentak, "Tidak perlu. Dia bukan tamu, biarkan saja dia ke bawah." Aku tersenyum getir, suaraku terdengar tenang. "Tenang saja, Mas. Aku tidak akan membuatmu malu." Setelah berkata begitu, aku berbalik pergi. Tepat saat punggungku berbalik, ibu mertuaku, Ibu Hartati, bersuara dengan nada tinggi. "Menantuku ini penurut sekali. Tahu diri dan tahu posisi. Di rumah memasak, di luar juga tahu aturan." Kalimat itu sengaja ia keraskan di tengah lobi, membuat beberapa orang di meja sebelah tertawa. Tawa itu bergema di kepalaku, terasa pahit dan begitu memalukan. Aku berjalan dalam diam menuju area dapur. Pintu terbuka, dan aroma minyak panas, serta asap masakan langsung menerpa wajahku. Suara wajan dan panci yang berpadu dengan teriakan koki kepada para staf. Seorang asisten koki menatap dengan heran. "Mbak tamu, ya? Kenapa ke sini?" Aku hanya tersenyum. "Tidak, saya hanya ingin lihat apa ada yang perlu dibantu." Wanita itu menggeleng. "Sudah, Mbak duduk saja di sini. Di dalam sini panas." Aku berterima kasih, lalu mencari sebuah kursi plastik kecil dan duduk di sudut. Dari kejauhan, aku masih bisa mendengar suara mikrofon, denting gelas, dan ucapan selamat. Di lantai atas, mereka merayakan jabatan manajer baru Budi, sementara aku, istrinya, duduk di tengah dapur yang pengap, di antara orang-orang asing. Seorang staf wanita yang lewat melihatku duduk terdiam dan berbisik, "Mbak ini, sabar sekali." "Ya, kalau orang lain, pasti tidak akan tahan." Aku hanya tersenyum. Setiap orang harus belajar untuk sabar, tapi di dalam hati, setiap kata yang diucapkan Budi masih terngiang jelas, tidak selevel. Aku mengintip dari celah tirai, melihat Budi berdiri di tengah panggung, mengangkat gelas bersama bosnya. Wajahnya berseri-seri, kepalanya terangkat, tinggi seolah ia adalah pusat dunia. Sementara aku, wanita yang pernah ia janji untuk dicintai, justru didorong ke dasar pesta ini. Aku tidak tahu harus menangis atau tertawa. Di tengah momen itu,
Seorang staf berlari masuk dengan tergesa-gesa. Semuanya. Siap-siap, bosnya Mas Budi mau memberikan sambutan. Aku mengangkat kepala dan melihatnya. Pria yang sudah beberapa kali kutemui dalam rapat-rapat besar perusahaan. Ia melangkah ke atas panggung, dan seluruh ruangan hening. Lampu sorot menyorot wajahnya, sementara Budi tersenyum lebar, berlari ke sisinya dan memegang mikrofon. Terima kasih banyak, Pak. Tanpa Bapak, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Aku memandangi pemandangan itu dengan perasaan sedih dan pahit. Tidak ada yang tahu bahwa Pak Bos yang dihormatinya itu sebenarnya adalah bawahanku di perusahaan. Aku belum berniat untuk angkat bicara. Tetapi beberapa detik kemudian, pria itu sendiri yang menoleh. Tatapannya berhenti tepat padaku, lalu ia tertawa karena terkejut. Loh, kenapa Ibu Direktur Utama ada di sini? Kalimat itu menggema melalui mikrofon, begitu jelas dan lantang hingga seluruh lobi pesta hening seketika. Budi melongo, matanya terbelalak, sementara aku hanya tersenyum tipis, berdiri dari kursi plastikku, dan melangkah keluar dari area dapur. Aku berbicara pelan, tetapi setiap kata bergema di dalam ruangan yang senyap. Saya di sini hanya sebagai istri dari karyawan di perusahaan Bapak. Seketika, suasana menjadi beku. Para pelayan menatapku. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Dan Budi, wajahnya pucat pasi, seolah darahnya tersedot habis. Mereka tidak tahu bahwa sejak detik itu, segalanya dalam hidupnya akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Hari itu, saat aku melangkah keluar dari pesta di tengah tatapan penuh keheranan dan bisik-bisik, aku teringat kembali masa-masa awal hubunganku dengan Budi. Hari-hari yang begitu manis hingga aku pernah percaya bahwa cinta bisa membuat segalanya setara. 6 tahun yang lalu, saat usiaku genap 24 tahun dan baru saja menyelesaikan program Magister Ekonomi di Singapura, aku kembali ke Indonesia dan mulai bekerja di konglomerat milik keluargaku dengan posisi manajemen tingkat menengah. Ayahku, pendiri perusahaan, selalu mengajarkan bahwa untuk bisa memimpin orang lain, pertama-tama kita harus memahami dan membaur dengan mereka. Karena itu, aku menyembunyikan identitas asliku, hanya mengatakan bahwa aku adalah staf di Departemen Administrasi. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama bertemu Budi. Saat itu, aku menghadiri sebuah seminar kecil tentang kewirausahaan yang diadakan oleh sebuah universitas. Budi adalah salah satu pembicara, berbicara tentang mimpinya untuk membangun perusahaan sendiri. Suaranya tidak terlalu memukau, tetapi tulus, dan matanya memancarkan keyakinan yang kuat. Setelah acara itu, ia judong mendekatiku, memulai percakapan dan bertanya dengan sopan. Saat itu aku tidak berpikir macam-macam. Hanya melihatnya sebagai pria yang sederhana dan ramah, sangat berbeda dengan pria-pria yang pernah kutemui sebelumnya, yang hanya sibuk menanyakan di perusahaan mana aku bekerja atau di mana rumahku. Kami mulai berkomunikasi. Awalnya hanya beberapa pesan singkat, lalu berlanjut dengan pertemuan singkat untuk minum kopi di akhir pekan. Budi tidak tahu aku punya mobil pribadi, jadi setiap kali bertemu, aku selalu meminta sopir untuk berhenti jauh dari lokasi dan aku berjalan kaki. Ia hanya punya sepeda motor tua. Jika hujan, ia akan mengantarku pulang. Jas hujannya yang robek selalu ia gunakan untuk melindungiku agar tidak basah. Hal-hal kecil seperti itulah yang meluluhkan hatiku. Aku berpikir, mungkin inilah pria yang benar-benar mencintaiku, bukan mencintai apa yang kumiliki. Setelah hampir setahun, kami menikah. Pernikahan kami sederhana, hanya mengundang beberapa puluh tamu dari keluarga dan teman-teman dekat. Ibu Hartati saat itu tampak sangat bahagia. Menantu yang baik dan sederhana sudah cukup. Keluarga kami tidak butuh menantu kaya raya, katanya. Aku percaya pada kata-katanya. Ketika pindah ke rumah mertua, aku berusaha menjadi menantu yang baik. Mulai dari memasak, mencuci, hingga mengurus setiap hidangan untuk seluruh keluarga.
Aku ingin semua orang melihatku sebagai menantu yang baik, tidak sombong, dan tidak manja. Awalnya, Budi juga sangat perhatian. Ia pulang kerja lebih awal, membantuku membereskan rumah, dan sesekali membelikanku hadiah kecil. Kupikir, hidup seperti ini sudah cukup. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di pinggiran kota Jakarta. Tidak luas, tetapi terasa hangat. Setiap kali memandanginya tertidur lelap, aku merasa damai. Yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Tetapi hidup tidak selalu berjalan mulus. Setahun setelah menikah, Budi diterima. Bekerja di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Ia sangat gembira. Dan aku memasak hidangan istimewa untuk merayakannya. Hari itu ia berkata, aku akan berusaha keras untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Aku menatapnya, hatiku hangat, percaya bahwa itu adalah bentuk perhatian. Namun, belakangan aku baru sadar, itu adalah awal dari sikap meremehkan yang terpendam. Ketika aku mengatakan ingin terus bekerja untuk menjaga kemampuanku, ia menolaknya. Kamu di rumah saja urus makanan dan rumah. Dengan begitu, aku bisa tenang fokus membangun karier. Aku setuju, berpikir bahwa berkorban untuk suami adalah hal yang benar. Sejak saat itu, hari demi hari, aku menjadi wanita yang hanya berputar di sekitar dapur. Setiap kali ia pulang, makanan sudah siap terhidang. Tetapi alih-alih berterima kasih, ia hanya melirik sekilas lalu memuji orang lain. Istrinya Adi, di kantor pintar sekali memasak, dan juga pandai bicara dengan atasan. Mendengarnya hatiku terasa perih. Aku tidak langsung menyalahkannya, hanya berpikir bahwa tekanan pekerjaan telah mengubahnya. Sementara itu, ibu mertua mulai melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Perempuan memang tahu apa? Urus dapur saja sudah bagus, tidak usah sok-sokan bergaul di luar, hanya menambah masalah. Aku hanya diam, berharap keharmonisan keluarga tetap terjaga. Selama waktu itu, setiap kali ada acara di perusahaanku, aku tetap memantaunya secara diam-diam. Aku tahu Budi bekerja dengan baik, dan akulah yang secara rahasia mendorong proyek-proyek yang mencantumkan namanya agar lolos tahap persetujuan, sehingga kariernya berjalan mulus. Aku tidak pernah ingin pamer, karena kupikir membantu suami sukses juga merupakan kebahagiaanku. Aku pernah percaya bahwa ketika ia sudah mapan, ia akan melihat ke belakang dan berterima kasih kepada istri yang diam-diam mendukungnya. Tetapi aku salah. Semakin tinggi posisinya, ia menjadi semakin asing. Cara bicaranya berubah, tatapan matanya berbeda, dan suaranya yang dulu penuh percaya diri kini bercampur dengan nada meremehkan. Ibu mertuaku, dari yang dulu memujiku sederhana, kini setiap kali ada tamu datang, ia akan berpura-pura menghela napas. Menantuku ini di rumah seharian, tidak bisa membantu apa-apa untuk suaminya. Aku hanya tersenyum, meskipun hatiku sakit seperti ditusuk. Hari-hari bahagia yang pernah kuhargai perlahan berubah menjadi kenangan yang jauh. Aku masih ingat dengan jelas suatu malam ketika ia baru pulang mabuk setelah minum-minum dengan bosnya. Ia bergumam, kalau saja istriku lebih hebat, hidupku tidak akan sesusah ini. Kalimat itu seperti pisau dingin yang menusuk langsung ke jantungku. Aku duduk di samping tempat tidur, memandangi pria yang sedang tertidur pulas itu dengan perasaan hampa. Aku tahu, sejak saat itu, cinta di dalam diriku mulai retak. Setelah malam itu, segalanya antara aku dan Budi berubah secara diam-diam namun nyata. Dia bukan lagi suami yang lembut dan mau mendengarkan seperti dulu. Tatapannya padaku mulai membawa rasa tidak nyaman, bercampur dengan penghinaan, yang mungkin dia sendiri tidak sadari. Pagi hari, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Budi makan dengan tergesa-gesa tanpa mau mengangkat kepala. Suatu kali aku bertanya, "Mas mau aku masakan yang lain?" Pulang kerja Mas, selalu mengeluh bosan dengan masakan rumah.
Dia meletakkan sendok dan garpunya dengan keras, suaranya sedingin es. Ya, coba. Kamu lihat bagaimana orang lain melakukannya. Perempuan lain itu cantik dan terampil, tidak seperti kamu yang hanya tahu berdiam di rumah. Kalimat itu membuat tanganku gemetar, tapi aku tetap berusaha tersenyum, mencoba percaya bahwa dia hanya sedang lelah. Ibu mertua yang mendengarnya, bukannya membelaku, malah ikut menimpali. Perempuan di rumah itu harus tahu cara menyenangkan suami. Istri-istri modern sekarang ini sudahlah tidak terampil, keras kepala pula. Kasihan anakku. Aku terdiam, membereskan meja makan dalam diam, menelan semua kepahitan itu, sendirian. Begitu pintu tertutup di belakangnya, aku duduk. Air mata jatuh, begitu saja tanpa alasan. Sejak Budi naik jabatan menjadi wakil manajer, dia pergi pagi pulang larut, malam. Ponselnya selalu ada di genggamannya. Jika aku tak sengaja menyentuhnya, dia akan berteriak. Kamu tidak percaya padaku, ya? Tapi yang menyakitiku, bukanlah kecurigaan itu. Melainkan cara dia memandangku seolah aku hanyalah pembantu tanpa nama. Suatu kali, aku mengusulkan untuk ikut menemaninya ke pesta perusahaan. Dia menolaknya mentah-mentah. Kamu tidak cocok di tempat seperti itu. Isinya, orang-orang berpendidikan dan kaya. Aku bertanya balik, Mas lupa kalau aku juga pernah sekolah? Dia tertawa sinis. Sekolah apaan? Di rumah terus-terusan jadi ketinggalan zaman. Kalimat-kalimat seperti itu perlahan menjadi kebiasaan. Setiap kali ada sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, dia menyalahkanku. Suatu hari dia ditegur oleh atasannya. Pulang ke rumah dia membentak. Semua ini gara-gara kamu. Di rumah, tidak memberi dukungan, membuat semangat kerjaku jadi hilang. Ibu mertua pun ikut menyalahkan. Kan, sudah kubilang. Perempuan kalau tidak bisa memuji suami, hanya akan membuat pria bosan. Aku mendengarnya dengan dada yang sesak. Dulu aku berpikir jika aku hidup baik dan sabar, mereka akan menyayangiku. Tapi ternyata, keheninganku hanya membuat mereka semakin menjadi-jadi. Pernah sekali aku sakit, demam tinggi selama hampir 2 hari. Dia tetap pergi, bekerja. Malamnya pulang, dia malah kesal karena tidak ada makanan hangat di rumah. Aku meringkuk di dalam selimut, mendengar suaranya dari ruang tamu, di rumah seharian tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma menyiapkan makan malam, saja tidak beres. Aku ingin bicara, ingin berteriak bahwa aku juga manusia, aku juga bisa lelah. Tapi tenggorokanku tercekat. Aku takut jika aku membantah. Mereka akan menuduhku tidak sopan. Hari demi hari, luka-luka kecil di hatiku menumpuk, hingga satu kalimat sepele saja sudah cukup untuk menyakitiku. Setiap kali ibu mertua kedatangan tamu, dia selalu memperkenalkanku dengan nada setengah bercanda. Menantuku ini tidak bekerja, hanya di rumah saja. Tapi lumayan, jago masak. Seluruh ruangan tertawa, sementara aku di sana memaksakan senyum palsu. Seorang tetangga pernah berkata dengan iba, "Kamu terlalu baik juga susah, nanti." Orang malah meremehkan. Aku hanya bisa mengangguk tanpa menjawab. Aku sadar. Aku mulai hidup tertutup. Setiap hari berlalu seperti salinan yang membosankan, bangun pagi, memasak, bersih-bersih, menunggu suami, lalu mendengar kata-kata celaan. Terkadang dia pulang mabuk, duduk terkulai di sofa sambil bergumam, "Coba saja, aku menikah dengan orang lain. Mungkin sekarang aku sudah naik jabatan lebih cepat." Aku berdiri di dapur, tangan masih mencuci piring sementara air mata bercampur dengan air keran yang mengalir. Meskipun begitu, di dalam hatiku masih ada sedikit harapan bahwa suatu saat dia akan menyadari nilai orang yang ada di sampingnya. Aku tetap menjalankan kewajibanku, tetap merawat setiap makanannya, tetap berusaha menjaga keharmonisan. Tapi kata-kata pedas itu terus menusuk seperti jarum, membuat hatiku terkikis perlahan. Suatu malam, aku mendengar ibu mertua berbicara dengan tetangga di teras. Jujur, dia di rumah terus jadi kampungan.
Anakku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku berdiri di balik pintu, merasa seolah seluruh duniaku runtuh. Aku sadar, di rumah ini, aku hanyalah orang luar. Dan sejak saat itu, di dalam hatiku mulai tumbuh sebuah pikiran. Jika mereka meremehkanku karena mengira aku tidak punya apa-apa, maka suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Sejak diangkat menjadi wakil manajer, Budi hampir berubah menjadi orang yang berbeda. Dia pergi lebih pagi dan pulang lebih larut, ponselnya selalu sibuk, dan pembicaraannya selalu tentang perusahaan, proyek, dan kontrak. Pria sederhana yang dulu peduli pada istrinya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang angkuh, yang selalu menganggap dirinya sebagai pusat dari segalanya. Dia mulai memperhatikan penampilannya, dari pakaian hingga gaya rambut, bahkan menyewa pelatih pribadi untuk membentuk tubuhnya. Setiap kali bercermin, dia akan merapikan rambutnya dan tersenyum puas. Seorang pria harus berinvestasi pada citra diri, barulah pantas dengan posisinya. Aku hanya tersenyum melihatnya, tidak ingin berdebat, tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu dia mulai mengejar ilusi tentang status dan ketenaran. Ibu mertuaku semakin bangga. Dia pamer kemana-mana bahwa putranya hebat, akan segera menjadi direktur, dan istrinya hanya perlu menikmati hidup di rumah. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Semua tetangga tahu aku adalah menantu yang beruntung karena memiliki suami yang sukses. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah itu, aku tak lebih dari sebuah bayangan. Setiap malam Budi pulang terlambat, badannya berbau alkohol. Dia akan duduk di sofa, mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa pesan. Aku bertanya, "Mas sudah makan? Biar aku hangatkan." Dia tidak menjawab, hanya melambaikan tangan. "Sudah, capek. Jangan banyak tanya." Perlahan, dia tidak lagi berbagi cerita tentang pekerjaannya denganku. Ketika aku bertanya, "Bagaimana perkembangan perusahaanmu akhir-akhir ini?" Dia tertawa, sinis. "Kamu tidak akan mengerti. Urus saja makanan di dapur." Jawaban itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Dulu dia pernah berkata, "Selama kamu di sisiku, aku akan memiliki segalanya." Tapi sekarang, sepertinya dia sudah memiliki segalanya dan tidak lagi membutuhkanku. Suatu hari, dia memberitahuku bahwa bosnya ingin datang makan malam di rumah. "Tolong bersihkan rumah." Ya, aku senang. Berpikir ini adalah kesempatan bagi kami untuk lebih dekat. Aku memasak berbagai hidangan lezat, merangkai bunga, dan mempersiapkan segalanya dengan baik. Tapi sore itu, Budi tiba-tiba berkata, "Kamu pulang saja ke rumah ibumu untuk beberapa hari." Bosku itu orangnya pemilih. Aku takut dia melihatmu yang kampungan ini dan menilaiku yang tidak-tidak. Aku tertegun menatapnya. "Apa katamu?" Dia mengangkat bahu. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, jangan tersinggung." Aku diam, tapi hatiku terasa sesak. Sore itu, aku berkemas dan menginap di rumah sahabatku, Dewi. Saat mobil bos Budi berhenti di depan gerbang, aku tak sengaja melihat plat nomornya. Hatiku mencelos. Itu adalah Pak Wirawan, salah satu manajer senior yang berada langsung di bawahku di perusahaan induk. Aku duduk di rumah Dewi, hatiku tertawa getir. Ternyata, orang yang selama ini dipuja dan dijilat oleh Budi adalah bawahanku sendiri. Setelah pertemuan itu, aku semakin melihat sifat aslinya. Budi bercerita dengan nada sombong, "Bosku sangat menyukaiku. Katanya aku punya bakat kepemimpinan. Orang-orang seperti bosku itulah yang pantas jadi temanku, bukan seperti kamu, yang hanya di rumah sepanjang tahun." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Terkadang, diam adalah cara paling bijaksana untuk melihat sifat asli seseorang. Sejak itu, dia mulai bergaul dengan kalangan atas, orang-orang yang dia anggap selevel. Dia mengganti ponselnya, membeli mobil baru, dan mengenakan pakaian bermerek. Aku bertanya dari mana uangnya.
Dia membentak, "Kamu tidak mengerti, ya? Pria itu harus punya relasi. Harus berinvestasi pada penampilan. Jangan mengomel seperti perempuan desa." Aku berbalik, menyembunyikan air mata. Dia tidak tahu bahwa sebagian besar proyek yang dia banggakan sebenarnya adalah proyek yang diam-diam aku setujui dari perusahaan ayahku. Aku tidak pernah mau pamer, hanya berharap dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tapi kini, dia berdiri dengan angkuh di atas panggung yang diam-diam kubangun untuknya. Perubahan budi membuat kerabat juga mengubah sikap mereka. Setiap kali aku pulang kampung, sepupu-sepupunya akan menggoda, "Wah, Mbak Rani sekarang enak, ya. Punya suami manajer, tidak perlu susah-susah lagi." Ibu mertua pun berkata dengan bangga, "Dia itu beruntung sekali bisa menikah dengan anakku." Aku hanya tersenyum mendengarnya, karena aku tahu kebahagiaan itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi kesepian yang tak terhingga. Puncaknya adalah ketika Budi mulai merendahkanku di depan orang lain. Suatu kali saat makan bersama teman-temannya, mereka bertanya apa pekerjaanku. Dia tertawa keras. "Istriku di rumah saja. Kalau keluar, mungkin tidak bisa mengimbangi kalian." Seluruh meja tertawa, sementara aku duduk diam. Aku menatapnya, melihat seorang pria asing. Pria yang pernah kucintai telah lama menghilang. Malam itu, aku tidur memunggunginya. Di luar jendela, angin bertiup dingin. Aku memejamkan mata dan bertanya pada diri sendiri, apakah hati manusia juga seperti cuaca? Sekali berubah, tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Aku masih ingat dengan jelas malam itu, malam di mana semua perasaan di hatiku hancur berkeping-keping. Hari itu adalah hari ulang tahun Budi. Aku bangun pagi-pagi sekali, pergi ke pasar, dan memasak semua makanan kesukaannya, ayam bakar bumbu rujak, gulai ikan, dan sayur lodeh. Aku bahkan memesan kue tart dengan tulisan "Selamat Ulang Tahun" suamiku untuk memberinya kejutan. Seharian aku berharap saat dia pulang nanti, dia akan tersenyum seperti dulu. Namun makanan yang kumasak menjadi dingin hingga larut malam. Hampir pukul 10 malam. Budi baru pulang. Bau alkohol menyengat, kemejanya kusut, dan dasinya longgar. Dia melempar kunci ke atas meja dan tertawa sinis. "Ulang tahun apa di rumah? Tadi seluruh kantor baru saja merayakannya di restoran. Kamu tidak repot-repot." Aku bertanya pelan. "Mas tidak pulang makan denganku? Aku sudah menunggu seharian." Dia melambaikan tangan, suaranya terdengar mabuk. "Di sana ada bos, ada tamu-tamu besar. Di rumah ada apa yang seru?" Kalimat itu terdengar ringan, tapi bagiku lebih berat dari 1000 tusukan pisau. Ibu mertuaku keluar dari kamarnya, mendengarnya, lalu tertawa mengejek. "Anakku, sekarang punya jabatan, harus pandai bergaul. Kalau hanya mendekam di rumah, seperti kamu, tahu apa? Sudah, bereskan saja semuanya, jangan ganggu dia." Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. "Bu, aku hanya ingin merayakan ulang tahun suami, apa salah?" Dia melirik sinis. "Kamu tidak tahu diri. Ya? Dia itu manajer, sedangkan kamu hanya ibu rumah tangga. Jangan pamer hal-hal sepele seperti ini." Kalimat itu seperti tetesan air terakhir yang membuat gelas penuh. Aku meletakkan kue tart di atas meja dan tersenyum sedih. Kalau begitu, biarlah aku tidak mengganggu lagi. Lalu aku masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Di luar, tawa mereka masih terdengar, menyakitkan dan memilukan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi lilin di atas kue yang perlahan padam. Aku merasa hatiku juga mendingin seperti nyala api itu. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi, membersihkan rumah yang berantakan. Setelah pesta, Budi masih tertidur pulas. Sementara ibu mertua duduk menonton TV, mulutnya tak henti-hentinya mencela. "Jangan kira di rumah itu kamu berjasa.
Perempuan yang tidak menghasilkan uang itu tidak punya suara. Aku berbalik dan berkata dengan tenang, aku tidak butuh suara, Bu. Aku hanya butuh dihormati. Dia melotot. Kalau mau dihormati, harus tahu posisimu. Anakku yang menafkahimu, kamu harus tahu diri. Aku terdiam. Ternyata selama bertahun-tahun ini di mata mereka, aku hanyalah seorang penumpang. Semua makanan yang kumasak, semua malam saat aku begadang, menunggunya pulang. Semuanya tidak ada harganya. Malam itu, Budi pulang kerja. Aku bertanya pelan, Mas, apa kamu pernah merasa aku ini benar-benar tidak berguna? Dia mengangkat bahu, bahkan tidak menatapku. Aku tidak bilang tidak berguna, tapi kamu harus tahu diri. Aku bekerja keras, sementara kamu hanya di rumah. Aku menatapnya lama. Tatapanku saat itu mungkin membuatnya sedikit gugup, karena dia membuang muka. Aku berkata pelan, suaraku bergetar. Apa Mas tahu siapa yang menyetujui proyek properti besar untuk perusahaanmu? Dia mengangkat kepala, keningnya berkerut. Apa hubungannya denganmu? Aku tersenyum getir. Orang itu adalah aku. Budi tertawa terbahak-bahak, penuh cemooh. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kamu, di rumah saja. Tahu apa tentang menyetujui proyek? Aku hanya menggelengkan kepala, tidak menjelaskan lebih lanjut. Malam itu, aku pergi ke balkon, memandang jalanan yang ramai di bawah, lampu-lampu mobil, berbaris tanpa henti. Di dalam hatiku, perasaan sakit sekaligus lega datang bersamaan. Aku sadar, pria yang pernah kucintai telah mati dalam kesombongannya, diri. Aku juga sadar, sudah saatnya aku keluar dari cangkang kelemahanku dan hidup menjadi diriku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Aku melangkah, masuk ke ruang rapat. Para kepala departemen berdiri dan memberi salam. Selamat pagi, Bu Direktur Rani. Aku mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirku. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kepercayaan diri yang akrab ini kembali. Aku bukan lagi wanita yang diremehkan di rumah itu. Aku adalah diriku sendiri. Seseorang yang bisa berdiri tegak, memimpin, dan menentukan masa depan orang-orang yang pernah meremehkanku. Malam itu ketika aku pulang, aku tidak berkata apa-apa. Budi masih sibuk dengan ponselnya. Dan ibu mertua sibuk pamer kepada tetangga bahwa putranya akan segera naik jabatan. Aku hanya tersenyum. Di dalam hatiku, sebuah rencana mulai terbentuk. Bukan untuk balas dendam, tetapi agar mereka mengerti nilai sebenarnya dari rasa hormat. Dan aku tahu dalam hati, hari di mana mereka harus menunduk meminta maaf, padaku tidak akan lama lagi. 5 tahun berlalu sejak hari aku diam-diam kembali memegang posisi pimpinan di perusahaan keluarga. Waktu yang cukup panjang untuk melihat wajah asli, orang-orang yang pernah berada di sisiku. Cukup lama juga untuk membuatku tumbuh, menjadi lebih kuat, dan belajar menghadapi rasa sakit dengan ketenangan yang dingin. Di luar, di mata mereka, aku tetaplah istri yang penurut, seorang wanita yang sepanjang tahun hanya tahu mengurus dapur dan menunggu suami pulang kerja. Tetapi di duniaku yang sebenarnya, setiap hari aku menandatangani kontrak, bernilai ratusan miliar rupiah, memimpin ribuan karyawan, dan menentukan nasib banyak orang, termasuk suamiku sendiri. Budi masih saja sombong dengan jabatannya sebagai wakil manajer yang baru naik menjadi manajer. Kemajuan kariernya berasal dari proyek-proyek yang aku setujui. Tapi dia sama sekali tidak tahu. Dia percaya bahwa itu semua adalah hasil kerja kerasnya. Aku membiarkan kebanggaan palsu itu memupuk kesombongannya. Karena aku ingin melihat, pada akhirnya, seberapa dalam dia akan jatuh. Suatu pagi, saat aku baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi, sekretarisku masuk dan memberitahu, Ibu Rani, ada laporan keuangan dari cabang perusahaan, tempat Pak Budi bekerja. Mereka meminta perpanjangan kontrak selama 6 bulan. Aku melihat tumpukan dokumen itu dan tersenyum tipis. Biarkan saja dulu, jangan ditandatangani.
Aku ingin memeriksa sendiri proyek ini. Nama Budi tertera jelas. Sebagai penanggung jawab. Aku tidak marah, hanya merasa getir. Ternyata, dia masih hidup bergantung pada keputusan-keputusanku, sementara setiap hari dia masih mengatakan kepada orang lain bahwa istrinya di rumah tidak tahu apa-apa selain urusan dapur. Malamnya, Budi pulang sambil makan malam dan pamer, aku akan semakin dipercaya oleh bos. Mungkin bisa naik jadi wakil direktur. Proyek kali ini pasti disetujui. Aku meletakkan sendok dan garpu, menatapnya. Mas yakin? Dia tertawa sinis. Tentu saja. Orang sepertiku, bos mana yang tidak suka? Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis, membiarkannya tenggelam dalam ilusinya. Sendiri. Malam itu, ibu mertuaku datang ke kamarku, membawa sekantong buah. Besok ibu mau arisan ibu-ibu. Ibu harus ceritakan lagi ke semua orang kalau anak ibu sekarang jadi manajer besar. Semua orang pasti kagum. Aku bertanya pelan, lalu bagaimana denganku, Bu? Apa ada yang mengagumiku? Dia melirikku dan tertawa sinis. Kamu? Apa yang bisa dikagumi dari kamu? Wanita, yang baik itu harus tahu cara berkorban, jangan menuntut lebih dari suaminya. Aku tersenyum tanpa membantah. Di usiaku sekarang, aku mengerti bahwa terkadang, diam lebih menakutkan daripada ribuan kata. Aku terus mengamati Budi dalam pekerjaannya secara diam-diam. Semakin tinggi jabatannya, semakin sombong dia. Saat rapat, bicaranya merendahkan. Bertemu dengan karyawan, dia mencari-cari kesalahan. Suatu kali, ketika Dewan Direksi membutuhkan perwakilan untuk menandatangani persetujuan proyek untuk perusahaannya, aku muncul sebagai direktur utama. Melihatku, Sekretaris Budi terkejut. Ibu Rani, ternyata Anda. Aku hanya meletakkan tangan di atas berkas dan berkata dengan tenang, lakukan saja sesuai prosedur. Aku tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi, semuanya akan terungkap pada waktunya. Malam itu ketika Budi pulang, dia berkata dengan gembira, bos bilang proyeknya akan segera disetujui. Mungkin aku akan mengadakan pesta syukuran besar-besaran. Kamu siapkan? Ya. Harus yang mewah supaya aku tidak malu. Aku menatapnya, sebuah senyum yang sulit diartikan muncul di wajahku. Dia ingin status, jadi biarkan saja dia mencapainya dengan cara yang dia inginkan. Agar nanti dia bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya jatuh. Keesokan harinya, aku menandatangani persetujuan untuk bagian awal proyek itu, tetapi sengaja menahan bagian terakhirnya. Bagian terpenting yang menentukan, anggaran. Aku ingin menguji bagaimana dia akan menghadapinya ketika menyadari bahwa orang yang memegang nasibnya tidak lain adalah istri yang selalu dia remehkan. Hari itu aku bertemu dengan Dewi. Sahabatku yang dulu pernah memberiku tumpangan. Dia mendengar ceritaku dan tertawa. Kamu yang begitu sabar masih bisa tenang? Kalau aku sudah kubongkar semuanya dari dulu. Aku hanya menjawab, tidak perlu ribut. Ada kejatuhan yang akan mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dalam perjalanan pulang, aku memandang keluar jendela mobil. Langit di akhir tahun tampak cerah. Tiba-tiba hatiku terasa ringan. 5 tahun yang lalu, aku pernah merasa sakit hingga sesak napas karena dihina. Tapi sekarang, aku bisa berdiri berhadapan dengan orang-orang yang pernah menganggapku rendah tanpa merasa terluka sedikit pun. Hanya ada perasaan tenang bercampur sedikit penantian. Aku tahu, hari di mana dia akan mendorong dirinya sendiri ke dalam lumpur yang dia ciptakan sendiri, semakin dekat. Suatu pagi di akhir pekan, saat aku sedang memeriksa rencana sumber daya manusia, telepon berdering. Itu suara Budi, terdengar sangat gembira. Sayang, akhir bulan ini aku resmi diangkat jadi manajer. Aku berencana mengadakan pesta besar, mengundang kerabat, teman-teman, dan juga bos. Kamu siapkan semuanya? Ya. Aku menjawab singkat, terserah mas. Tapi di dalam hati, muncul firasat buruk. Setiap kali Budi tampak lebih bahagia,
itu artinya di dalam kepalanya ada rencana yang akan menyakiti orang lain. Beberapa hari kemudian, dia membawa pulang setumpuk undangan tebal, meletakkannya dengan keras di atas meja. 30 meja, masing-masing 10 orang. Harus megah, sesuai dengan posisiku. Aku menatapnya dan berkata dengan lembut, "Apa Mas tidak berpikir ini terlalu berlebihan? Ini kan hanya syukuran kecil." Wajahnya langsung berubah. "Kamu tahu apa? Urus saja urusan dapur, jangan ikut campur urusanku." Setelah itu, dia berbalik pergi, meninggalkanku sendirian dengan secangkir teh yang sudah dingin. Malam itu, ibu mertuaku datang, membawa hadiah, mulutnya tak henti-hentinya bicara. "Anakku akan mendapat penghargaan dari bos, wajar kalau mengadakan pesta besar. Oh ya, Rani, nanti di pesta jangan pakai baju yang mencolok. Nanti orang kira kamu pamer, mengerti?" Aku tersenyum dan menjawab, "Iya Bu, aku mengerti. Aku akan berpakaian sesuai dengan level yang ibu pikir pantas untukku." Dia mengangguk, sama sekali tidak menyadari sindiran dalam kata-kataku. Selama seminggu berikutnya, Budi menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mempersiapkan pesta. Dia memesan restoran termewah di kota, menyewa ban, dan membeli setelan jas baru. Saat mencoba jas di depan cermin, dia bertanya padaku, seperti memberi perintah. "Nanti di pesta kamu di bawah saja bantu-bantu, melayani tamu, ya. Jangan duduk di atas, nanti orang banyak bertanya." Aku mengangkat kepala, tatapanku menjadi dingin. "Mas menyuruhku duduk di dapur?" Dia mengangguk, suaranya terdengar enteng. "Iya, kamu lebih cocok di sana. Di lobi semuanya bos-bos besar, orang sepertimu tidak akan terbiasa." Aku terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Baik. Apa yang Mas mau, akan aku lakukan." Dia tersenyum, mengira aku sudah pasrah seperti biasa. Dia tidak tahu bahwa ketenanganku adalah gelombang bawah laut yang siap menenggelamkannya. Hari pesta tiba. Restoran penuh sesak, tamu-tamu ramai berdatangan, suara tawa dan obrolan memenuhi lobi. Aku datang lebih awal, mengenakan gaun panjang, sederhana berwarna krem, rambut disanggul rapi, dengan riasan tipis. Begitu melangkah masuk, Budi mengerutkan kening dan menarikku ke sudut. "Sudah," ku bilang, "kamu ke dapur saja, jangan berkeliaran di sini. Nanti ditertawakan orang." Aku bertanya pelan, "Mas takut aku membuatmu malu, ya?" Dia membentak, "Bukan takut tapi ini demi kebaikanmu. Menjauhlah sedikit biar aku tenang." Aku menatapnya, tersenyum getir. "Baiklah, aku tidak akan membuatmu malu." Lalu, aku berbalik dan berjalan menuju dapur. Ibu mertuaku yang berdiri di dekat situ mendengar percakapan kami dan langsung berkata dengan keras, "Menantuku ini, penurut sekali, tahu diri. Perempuan kalau tidak tahu posisinya hanya akan membuat suami malu." Beberapa orang di sekitarnya tertawa. Aku terus berjalan dalam diam, tapi hatiku bergejolak. Di dapur, bau asap dan minyak goreng menyatu, terasa panas dan pengap. Beberapa staf menatapku dengan aneh, mengira aku adalah salah satu pekerja. Seorang gadis muda bertanya pelan, "Mbak ini kerabat siapa?" "Ya." Aku menjawab lembut, "Istri dari manajer yang sedang merayakan syukuran hari ini." Gadis itu tertegun, matanya membelalak. "Benarkah? Kenapa Mbak di sini?" Aku tersenyum, suaraku tenang. "Karena suamiku bilang, aku tidak selevel dengan tamu-tamu di atas sana." Saat itu, aku mendengar suara mikrofon dari lobi. Suara MC terdengar riang. "Kami persilakan, Bapak Budi, tokoh utama kita malam ini, untuk naik ke atas panggung memberikan sambutan dan memperkenalkan tamu kehormatan." Tepuk tangan riuh terdengar. Aku melangkah ke pintu dapur, mengintip melalui kaca. Dia berdiri di tengah panggung, mengenakan jas rapi, senyum puas menghias wajahnya. Di sampingnya ada ibu mertuaku, wajahnya berseri-seri seolah sedang menyaksikan puncak kehidupan. Dia mengangkat gelas anggur, suaranya lantang. "Hari ini adalah hari yang
istimewa bagiku. Terima kasih kepada atasan dan rekan-rekan yang selalu percaya padaku. Tanpa kalian semua, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Musik mengalun. Aku berdiri diam memandangi pemandangan itu. Hatiku terasa hampa. Tiba-tiba, seorang staf mendekat dan berbisik, "Bosnya Mas Budi baru saja tiba, Mbak." Aku sedikit terkejut. Nama orang itu membuatku ingin tertawa. Itu adalah Pak Wirawan, manajer cabang yang berada langsung di bawahku, atasan yang selama ini dipuja dan dijilat oleh Budi, dan juga orang yang pernah datang ke rumahnya, yang membuatku harus menyingkir agar tidak membuatnya malu. Aku melangkah lebih dekat ke arah lobi. Cahaya lampu keemasan memantul di wajahku. Jantungku berdetak lebih lambat teratur. Semuanya sudah siap. Aku tahu. Hanya dalam beberapa menit lagi, drama yang telah dia bangun selama 5 tahun akan berakhir di hadapan ratusan orang, melalui ucapan bawahanku sendiri. Tepat setelah MC selesai berbicara, pintu utama restoran terbuka. Pak Wirawan, manajer cabang yang selalu diagungkan oleh Budi, melangkah masuk diiringi tepuk tangan meriah. Dia mengenakan setelan abu-abu, berjalan dengan mantap, dan senyum ramah menghiasi wajahnya. Budi segera berlari menyambutnya, membungkuk dengan hormat. "Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Bapak untuk datang ke acara saya." Pak Wirawan tersenyum ramah. "Karyawan hebat sepertimu, bagaimana mungkin saya tidak datang?" Lalu dia menoleh ke MC dan memberi isyarat. "Beri saya waktu beberapa menit untuk berbagi dengan semuanya." Budi sangat gembira, menyerahkan mikrofon kepada atasannya lalu berdiri di sampingnya dengan sikap hormat dan wajah bangga. Seluruh ruangan hening. Pak Wirawan mulai berbicara tentang semangat kerja, tentang usaha Budi, dan tentang kepercayaan yang diberikan atasan kepada bawahannya. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Wajah Budi berseri-seri, senyumnya tak kunjung pudar. Dia mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan bosnya. "Saya harus berterima kasih pada Bapak. Tanpa Bapak, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini." Kalimat itu membuatku, yang berdiri di dekat pintu dapur, tersenyum tipis. Sebuah ucapan terima kasih yang sombong, yang tanpa sadar membuka tirai untuk kejatuhan terbesar dalam hidupnya. Pak Wirawan tertawa, menjauhkan mikrofon, bersiap untuk mengatakan beberapa kalimat lagi. Tiba-tiba, pandangannya terhenti. Dia menatap ke arahku, tempat aku baru saja melangkah keluar dari bayang-bayang dan berdiri di dekat panggung. Lampu sorot menerpa wajahku. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi benar-benar kaget. Dia menurunkan gelasnya, melangkah maju, dan suaranya terdengar penuh keheranan. "Loh, kenapa Ibu Direktur Utama ada di sini?" Seluruh ruangan seolah membeku. Musik berhenti. Suara sendok dan piring yang beradu pun lenyap. Semua orang menoleh kebingungan, mencari siapa Direktur Utama yang dimaksud. Lampu sorot kini menyorotku. Aku masih berdiri di sana. Dengan tenang, mataku tertuju pada Budi yang tubuhnya kaku dan mulutnya menganga. Pak Wirawan tersenyum ringan, mungkin mengira aku datang sebagai tamu kejutan, lalu melanjutkan. "Ibu Direktur Rani datang ke acara ini, sungguh suatu kehormatan bagi perusahaan kita. Apa Ibu sedang ekspansi ke bisnis restoran juga?" Sekarang, kalimat setengah bercanda itu terdengar sangat jelas melalui mikrofon, membuat suasana di lobi membeku. Budi, yang berdiri di samping atasannya, wajahnya pucat, pasi, bibirnya bergetar. "Pak, Bapak bicara apa?" "Direktur siapa, Pak?" Aku berjalan perlahan ke depan. Suaraku tenang tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. "Saya di sini hanya sebagai istri dari karyawan di perusahaan Bapak." Kalimat itu terdengar lambat. Setiap katanya seperti pisau tajam yang membelah keheningan. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Beberapa rekan kerja, Budi saling pandang dengan bingung. Ibu mertuaku, yang duduk di meja utama,
Wajahnya pucat, bertanya pelan, "Apa maksudnya? Siapa dia?" Pak Wirawan segera meletakkan mikrofon, mendekatiku, dan sedikit membungkuk. "Mohon maaf, Bu Direktur. Saya benar-benar tidak tahu kalau Ibu akan datang hari ini. Jika saya tahu sebelumnya, saya pasti akan menyambut Ibu dengan layak." Suaranya tulus, sikapnya begitu hormat hingga semua orang terperangah. Budi berusaha tersenyum, suaranya terdengar aneh. "Pak, jangan bercanda. Istri, saya hanya ibu rumah tangga biasa." "Bukan," kata Pak Wirawan, menatap lurus ke arah Budi. "Saya tidak bercanda. Ibu, Rani adalah orang yang secara langsung menandatangani persetujuan untuk semua proyek yang sedang kamu tangani. Beraninya kamu bilang tidak tahu?" Gelombang bisik-bisik semakin kencang. Ada yang menutup mulut karena kaget, ada yang menggelengkan kepala, dan beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam momen itu. Aku melihat dengan jelas wajah Budi berubah dari bingung menjadi kaku, tak bernyawa. Dia tergagap. Tidak mungkin. Dia bilang hanya bekerja di kantor kecil. Aku menatapnya. Tatapanku sedingin es. Benar. Dulu aku memang berkata begitu. Karena aku ingin melihat apakah pria yang kupilih benar-benar mencintaiku. Sekarang, aku sudah tahu jawabannya. Seluruh ruangan hening, hanya detak jantungku yang terdengar teratur di tengah, tatapan-tatapan kaget. Ibu mertuaku tiba-tiba berdiri, suaranya bergetar. "Tidak, dia bohong. Bagaimana? Mungkin orang yang setiap hari hanya di dapur bisa menjadi direktur?" Pak Wirawan menatapnya, sedikit mengernyitkan dahi. "Ibu boleh tidak percaya, tapi seluruh perusahaan saya tahu bahwa itu adalah kebenaran." Aku memandang berkeliling, mataku menyapu ratusan wajah. Mereka yang pernah menertawakanku, mereka yang pernah meremehkanku, kini semua menunduk. Aku menoleh ke Budi, suaraku pelan tapi menggema. "Dulu kamu bilang aku tidak selevel denganmu. Hari ini, kamu sudah lihat apa itu level?" Budi berdiri di sana gemetaran, tangannya terkepal, bibirnya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pak Wirawan kembali ke panggung dan berkata singkat, "Mohon maaf semuanya. Sepertinya saya telah membuat pesta ini menjadi lebih berkesan dari yang direncanakan." Dia tersenyum, lalu membungkuk hormat padaku sebelum pergi. Aku masih berdiri di sana, di tengah tatapan ratusan orang. Bisik-bisik kembali. Terdengar kali ini penuh dengan kekaguman dan kebingungan. Sementara Budi, dia menunduk dalam-dalam. Senyum paksanya telah hilang, hanya menyisakan rasa malu yang luar biasa. Aku melangkah keluar dari lobi, selangkah demi selangkah menyusuri koridor panjang yang berangin. Di belakangku, suara mikrofon terdengar untuk terakhir kalinya, sedikit bergetar di udara. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian." Suaranya tercekat, dan aku akhirnya merasa lega. Badai 5 tahun telah berhenti. Dan aku tahu, sejak saat itu, gelombang yang sesungguhnya baru saja akan bergulung. Tepat saat aku meninggalkan lobi utama, di belakangku terdengar bisik-bisik, lalu suara kursi yang digeser serentak. Tidak ada lagi yang berminat untuk makan. Pesta syukuran yang telah dipersiapkan Budi dengan begitu megah tiba-tiba berubah menjadi sebuah komedi yang pahit. Aku terus berjalan perlahan di sepanjang koridor, mendengar dengan jelas suara ibu mertuaku berteriak di tengah kerumunan. "Tidak, dia tidak mungkin direktur. Dia hanya menantuku, orang miskin." Kalimat itu terdengar bergetar dan putus asa. Di dalam lobi, Budi masih berdiri kaku di atas panggung, tatapannya kosong di antara wajah-wajah yang kini memandangnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Beberapa rekan kerjanya menepuk bahunya sekadarnya, sementara yang lain diam-diam menyimpan ponsel mereka setelah selesai merekam klip panas itu. "Para," pelayan mulai membersihkan meja, suara sendok yang beradu dengan piring terdengar begitu nyaring dan memilukan. Budi menunduk dalam, mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Dia tahu, setelah malam ini, seluruh perusahaan akan mengetahui kejadian ini. Sementara aku,
Saat melangkah keluar dari pintu utama, aku tidak menoleh ke belakang. Aku sudah terlalu terbiasa diremehkan oleh mereka, sehingga kini aku hanya merasakan ketenangan yang aneh. Aku menelepon sopir untuk menjemput, lalu berdiri menunggu di depan lobi. Dari kejauhan, aku melihat ibu mertuaku memapak. Budi berjalan tergesa-gesa. Mulutnya masih bergumam, "Dia menjebakmu, nak." Menantu macam apa yang tega menipu seluruh keluarga mertuanya? Tidak punya moral. Aku mendengar setiap katanya dengan jelas, tapi tidak menanggapinya. Aku tahu, jika aku berdiri di sana lebih lama lagi, mungkin dia akan berlutut di tengah kerumunan untuk memohon agar aib ini dihapus. Malam itu, berita tentang pesta yang membalikkan keadaan itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Media sosial dipenuhi dengan video-video pendek. Manajer hina istri tak selevel. Ternyata sang istri bos besarnya. Komentar membanjiri setiap klip. Ada yang mencaci Budi, ada yang bersimpati padaku. Beberapa karyawan di perusahaanku mengirim pesan. "Bu Rani, tindakan ibu sangat tepat. Semua orang tahu dia sombong, sekarang habislah dia." Aku hanya menatap layar tanpa membalas. Aku tidak merasa puas, juga tidak bahagia. Perasaanku saat ini seperti seseorang yang telah berdiri di tepi jurang, melihat kembali jalan panjang yang pernah kujalani dengan merangkak demi orang yang tidak pantas. Dini hari, Budi meneleponku. Suaranya serak. "Rani, tolong dengarkan aku. Kejadian hari ini. Aku benar-benar tidak tahu. Aku minta maaf. Aku salah." Aku menjawab singkat. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu hanya baru saja melihat siapa aku sebenarnya." Dia terisak. "Jangan buat aku kehilangan pekerjaan. Aku mohon padamu." "Dan bagaimana dengan ibu?" Aku diam, lalu menutup telepon. Aku tahu permintaan maaf itu bukan berasal dari penyesalan, melainkan dari rasa takut. Keesokan paginya, aku datang ke kantor seperti biasa. Semua orang menatap dengan pandangan campur aduk antara kagum dan segan. Sekretarisku mendekat dan menyerahkan setumpuk laporan. "Bu Rani, pihak perusahaan cabang tempat Pak Budi bekerja mengirimkan permohonan perpanjangan kontrak." Aku hanya mengangguk pelan. "Jadwalkan rapat dengan tim hukum. Kita perlu meninjau kembali kualifikasi manajemen mereka." Kalimat lembut itu cukup membuat seluruh ruangan hening. Aku tahu, mulai hari ini, nasib karier Budi tidak lagi berada di tangannya. Sore harinya, ibu mertuaku tiba-tiba muncul di depan kantorku. Dia berpakaian rapi, wajahnya pucat dipoles bedak tebal, dan memaksakan senyum canggung. "Ibu, minta maaf, nak. Waktu itu ibu tidak tahu." "Jangan marah, ya. Kasihan Budi, dia hanya salah bicara." Aku mempersilakannya duduk, menuangkan teh, dan berkata dengan tenang, "Ibu, tidak perlu minta maaf. Aku tidak marah. Hanya saja semuanya sudah jelas. Budi memilih jalan hidupnya sendiri, aku hanya membiarkannya menanggung akibatnya." Suaranya bergetar. "Kalau dia kehilangan pekerjaan, bagaimana dia akan hidup, nak? Seluruh keluarga bergantung padanya." Aku meletakkan cangkir teh di atas meja, menatap lurus ke matanya. "Seumur hidup, ibu meremehkanku karena mengira aku tidak punya apa-apa. Sekarang aku katakan, yang sebenarnya, sebaiknya ibu ajari putramu untuk belajar menghormati orang lain sebelum terlambat." Dia tertegun, kedua tangannya saling menggenggam erat, air matanya mulai jatuh. Aku tidak ingin memperpanjangnya lagi. Aku berdiri dengan sopan dan mengantarnya ke pintu. Ketika pintu tertutup, hatiku terasa ringan. Bukan karena kemenangan, tetapi karena akhirnya aku telah melepaskan diri dari belenggu penghinaan mereka. Selama bertahun-tahun, malam itu, Budi tidak pulang. Aku tahu dia tidak akan berani menghadapiku. Sementara aku, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, bisa tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk. Suara hujan di luar terdengar deras, tapi di dalam hatiku, terasa begitu tenang. Aku sadar, ini belum berakhir. Gelombang yang kumulai hari
Ini baru saja mulai menyebar, dan ia akan menyapu bersih semua yang pernah dia banggakan. Setelah malam itu, aku tidak lagi mendengar suara Budi di rumah. Lampu kamarnya masih menyala hingga larut malam. Tetapi itu adalah cahaya dingin dari ponsel dan keputusasaan. Beberapa hari pertama, dia diam membisu. Pada hari keempat, aku menerima surat pengunduran dirinya yang dikirim melalui Departemen SDM. Tanpa perlu membaca, aku sudah tahu alasannya. Guncangan di pesta itu telah membuatnya kehilangan muka, dan perusahaan tidak bisa mempertahankan seorang manajer yang tidak jujur dan kehilangan kredibilitas. Kukira dia akan menghilang dalam diam, tapi ternyata tidak. 2 hari kemudian, dia berdiri di depan pintu kantorku, tangannya terkepal, matanya cekung. Karyawan panik dan berlari masuk. Ibu direktur, ada seseorang yang mengaku. Suami ibu menunggu di lobi. Aku mengangkat kepala. Suaraku tenang. Persilakan dia pulang. Jika membuat keributan, minta bantuan keamanan. Tapi dia tidak mau pergi. Saat aku keluar, dia langsung mendekat, suaranya parau. Rani, beri aku kesempatan bicara. Aku menatap lurus ke matanya. Setiap kataku terasa berat. Kamu mau memohon apa dariku? Posisi baru? Atau sekadar menyelamatkan sedikit harga diri? Budi menunduk, suaranya tercekat. Aku tahu aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya minta tolong kamu bicara pada atasan agar aku masih punya kesempatan. Aku tersenyum tipis, senyum yang bukan lagi marah, melainkan kasihan. Atasanmu. Siapa? Aku. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Kamu kehilangan pekerjaan bukan karena aku, tapi karena dirimu sendiri. Orang tidak dipecat karena miskin, tapi karena tidak punya karakter. Lalu aku berbalik. Suaranya tercekat di belakangku. Kamu berniat balas dendam padaku? Aku berhenti tanpa menoleh. Tidak. Aku hanya membiarkanmu merasakan apa yang pernah kamu paksakan padaku selama bertahun-tahun. Penghinaan. Malam itu, ibu mertuaku menelepon lagi. Suaranya terdengar panik. Rani, tolonglah dia. Dia mau pinjam uang untuk buka usaha sendiri, tapi tidak ada yang mau bekerja sama. Tolonglah dia, kasihan. Aku mendengarnya tanpa emosi. Aku hanya berkata, Bu, siapa yang menabur, dialah yang akan menuai. Sebaiknya ibu dampingi putramu dan ajari dia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dibantu sekali lagi, dia hanya akan kembali sombong dan merendahkan orang lain. Di seberang sana, dia menangis. Aku menutup telepon, tidak tega mendengar lebih lama. Beberapa hari berikutnya, aku tetap menjalankan pekerjaanku seperti biasa. Di dalam hati, aku mempersiapkan sebuah keputusan yang hanya aku yang tahu, menghapus sepenuhnya perusahaan cabang yang dipimpin Budi dari daftar mitra perusahaan induk. Bukan karena dendam, tetapi karena aku tidak bisa membiarkan orang yang tidak jujur terus berada dalam sistem yang kubangun. Aku rapat dengan Dewan Pengawas, suaraku tegas. Jika ada personel yang melakukan pelanggaran etika atau menyalahgunakan jabatan, kita harus menanganinya dengan tuntas, tanpa pengecualian. Seluruh ruangan hening, lalu serentak mengangguk. Malam itu, Dewi, sahabatku, datang berkunjung. Melihatku, dia tersenyum. Kulihat kamu sekarang jauh lebih dingin, tapi itu wajar. Terlalu baik, orang malah menganggapmu lemah. Aku menuang teh, tersenyum tipis. Aku tidak balas dendam, hanya mengembalikan semuanya ke tempat yang semestinya. Dewi menghela napas. Tapi Budi sepertinya tidak akan tahan lagi. Aku diam. Mataku memandang ke balkon. Cahaya kota terpantul di kaca, berkilauan, namun terasa asing. Seminggu kemudian, seperti yang kuduga, media sosial menyebarkan klip lain. Mantan manajer yang hina istri kini menganggur, ditolak di mana-mana. Di bawah postingan itu, orang-orang berkomentar macam-macam. Ada yang mencibir, ada yang kasihan. Aku hanya melihatnya sekilas. Tidak ada yang tahu bahwa akulah yang
meminta Departemen SDM perusahaan induk untuk mengirimkan pemberitahuan pemutusan kerjasama dengan Budi dan semua proyek terkait. Keesokan harinya, Budi mencariku lagi, kali ini di depan gerbang rumahku. Dia tampak kuyu, wajahnya tirus, matanya cekung. Saat aku keluar, dia langsung berlutut di trotoar, berkata sambil menangis, "Rani, aku salah. Aku minta maaf karena telah meremehkanmu. Hukum saja aku, tapi jangan buang aku seperti ini." Aku berdiri menatapnya tanpa berkata apa-apa. Satpam hendak membantunya berdiri, tapi aku memberi isyarat untuk berhenti. Aku berkata pelan, suaraku tegas, "Berdirilah. Rasa kasihan dariku tidak cukup untuk menyelamatkanmu, tapi kesadaranmu mungkin bisa." Lalu aku berbalik masuk, meninggalkannya berlutut di tengah malam, diam seperti bayangan yang kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, membuka laptop dan melihat foto-foto lama. Hari-hari saat aku masih percaya bahwa cinta saja sudah cukup, semuanya kini terasa seperti mimpi yang jauh. Aku memejamkan mata dan berkata pada diri sendiri, besok, aku akan mengakhiri segalanya. Di luar, angin bertiup kencang menerpa pepohonan. Aku tahu badai kedua, badai yang sesungguhnya, akan datang keesokan paginya. Dan kali ini, ia akan menyapu bersih tidak hanya karier, tetapi juga ego sombong terakhir dari pria yang pernah membuatku menangis. Keesokan paginya, saat aku baru saja melangkah masuk ke perusahaan, suasana di kantor terasa berbeda. Di balik kaca lobi, banyak sekali kamera ponsel. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Seorang karyawan muda berlari menghampiriku. "Ibu Direktur, ada yang membuat keributan di lobi." "Sepertinya Pak Budi." Aku sedikit mengernyit. Kukira dia sudah tahu batasannya, ternyata dia masih menyeret dirinya ke dalam aib yang lebih besar. Aku melangkah keluar dari lift. Melalui kaca transparan, aku melihatnya berdiri di tengah lobi. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut, wajahnya tirus, dan tangannya gemetar memegang setumpuk kertas. Begitu melihatku, dia berlari arahku, suaranya tercekat. "Rani, kamu harus dengarkan aku." Aku berhenti, suaraku tenang. "Kamu tidak punya hak untuk datang ke sini. Ini tempat kerja, bukan panggung untuk melanjutkan dramamu." Dia menyodorkan tumpukan kertas itu ke arahku, gemetar. "Aku dijebak orang. Aku tidak korupsi, tidak berbuat curang seperti yang dirumorkan. Kamu tahu itu, kan?" Aku menatap lurus ke arahnya. Tatapanku bukan lagi marah, melainkan lelah. Tidak perlu ada yang merumorkan. Kamu yang berbuat, kamu yang menanggung. Karyawan di sekitar berhenti. Tatapan mereka campur aduk antara penasaran dan kasihan. Aku tahu mereka sedang menyaksikan pemandangan langka. Orang yang dulu sombong dan meremehkan orang lain, kini berlutut di hadapan orang yang dia anggap rendah. Dia masih berusaha memohon. Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku sudah sadar, Rani. Aku minta maaf, kalau kamu tidak mau memikirkan hubungan kita, pikirkanlah ibuku. Beliau sangat menderita. Aku menjawab pelan, suaraku sedingin baja. Aku sudah memikirkan ibumu selama 5 tahun. Dan apa yang kudapatkan? Hinaan, tatapan merendahkan. Kamu mau aku memikirkannya lagi? Dia tergagap. Tapi aku tidak sengaja menyakitimu. Aku memotongnya. Tidak sengaja, tapi kamu melakukannya. Dan karena kamu tidak pernah memikirkan akibatnya, makanya hari ini kamu berdiri di sini. Suaraku menggema di tengah lobi. Tidak tinggi, tapi tajam dan dingin. Cukup membuat semua orang terdiam. Petugas keamanan mendekat. "Permisi, Bu Direktur. Perlu kami antar Bapak ini keluar?" Aku mengangguk pelan. Dua petugas keamanan maju dan memegang lengan Budi. Dia memberontak, suaranya pecah, antara sakit dan marah. "Kamu kira karena kamu punya uang dan kekuasaan, kamu bisa menginjak-injak siapa saja? Kamu juga hanya seorang wanita, Rani." Aku menatapnya.
Tatapanku tenang. Kamu benar. Aku seorang wanita. Tapi, setidaknya, aku tidak lupa siapa diriku sebelumnya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Matanya yang memerah lalu meronta saat diseret pergi. Seluruh lobi hening, hanya suara langkah kakinya yang menggema. Saat pintu lift tertutup, beberapa karyawati menghela napas. Salah satu dari mereka berbisik, "Saya belum pernah melihat ibu sekuat ini." Aku tersenyum tipis. Kuat? Tidak. Hanya saja, aku tidak punya pilihan lain selain berhenti menjadi lemah. Siang harinya, berita itu sudah menyebar di jaringan internal perusahaan. Mantan manajer anak perusahaan membuat keributan di perusahaan induk, diamankan oleh petugas. Foto-fotonya saat diseret keluar tersebar dengan cepat. Aku duduk di ruang rapat mendengarkan laporan dari sekretarisku, hatiku tidak bergejolak sedikit pun. Aku tahu, gelombang kedua telah resmi dimulai. Sore harinya, Pak Wirawan, manajer cabang yang pernah salah sebut di pesta, kupanggil untuk rapat. Dia masuk, mengangguk hormat. "Saya mohon maaf atas apa yang terjadi. Jika bukan karena kecerobohan saya, mungkin semuanya tidak akan menjadi seperti ini." Aku tersenyum. Tidak perlu minta maaf. Semua yang terjadi adalah hasil yang tak terhindarkan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk Budi. Dia mengangguk, tatapannya sedikit kasihan. Dia sekarang dijelek-jelekkan di mana-mana oleh perusahaan lamanya. Mungkin tidak akan punya tempat lagi. Aku menjawab pelan. Terkadang, kehilangan tempat berpijak adalah cara terbaik untuk belajar menunduk. Saat pulang, ibu mertuaku menelepon lagi. Kali ini suaranya bergetar, berbeda dari biasanya. "Rani, jangan dorong dia sampai ke jalan buntu. Bagaimanapun juga, kalian pernah menjadi suami istri." Aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu jalanan terpantul di langit malam yang gelap. Suaraku pelan. "Bu, aku tidak mendorong siapapun. Dia sendiri yang memilih jalan itu. Aku hanya berdiri dan melihat. Di seberang sana, dia terdiam, hanya terdengar isak tangis." Malam itu, aku membuka jendela, angin bertiup kencang. Di tengah deru angin, aku teringat kembali kata-kata yang pernah membuatku terhina. "Kamu tidak selevel denganku." Kini aku mengerti. Level yang sesungguhnya bukan terletak pada jabatan, uang, atau pendidikan. Ia terletak pada cara seseorang memperlakukan orang lain. Dan orang seperti Budi, sebanyak apapun tangga karier yang dia naiki, akan selalu menjadi kecil dalam jiwanya. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Besok, aku akan secara resmi menandatangani keputusan untuk membatalkan seluruh kontrak dengan perusahaan yang pernah dikelola Budi. Tidak ada lagi ikatan. Semuanya akan berakhir rapi dan tuntas. Dan aku tahu, saat surat itu diumumkan, satu-satunya yang tersisa dari Budi, harga dirinya yang rapuh, juga akan hancur berkeping-keping. Pagi itu, langit kelabu seolah memberi pertanda akan sesuatu yang akan pecah. Aku duduk di ruang rapat besar perusahaan. Di hadapanku ada surat keputusan, pemutusan kontrak kerjasama dengan anak perusahaan yang pernah dipimpin oleh Budi. Setiap kata dalam dokumen itu terasa tajam dan rapi, seperti sebuah titik akhir untuk sebuah babak lama dalam hidupku. Aku menandatanganinya. Suara pena di atas kertas terdengar kering dan tegas. Saat itu juga, aku tahu masa laluku dengan pria itu telah resmi berakhir. Pada saat yang sama, di sudut lain kota, Budi sedang duduk di sebuah kafe tua, tempat kami dulu sering berkencan. Di hadapannya, layar ponsel menyala dengan sebuah notifikasi. Perusahaan induk resmi membatalkan seluruh kontrak dengan anak perusahaan. Aku dengar, dia duduk terdiam untuk waktu yang sangat lama. Cangkir kopinya mendingin, tangannya yang gemetar menggenggam ponsel itu, lalu membantingnya ke lantai. Semua kemewahan yang pernah ia banggakan lenyap dalam sekejap. Sore harinya,
Saat aku sedang bekerja, resepsionis memberitahuku. Bu Direktur, Pak Budi datang lagi. Kali ini sepertinya mabuk. Aku mengangkat kepala. Melalui kaca, aku melihat bayangannya yang sempoyongan, berdiri di depan gerbang utama. Kemejanya kotor, matanya merah. Staf mencoba menghalanginya, tapi dia meronta. Aku hanya ingin bertemu istriku, 5 menit saja. Suaranya serak dan parau karena alkohol. Aku melangkah keluar, tenang hingga terasa dingin. Dia berjalan terhuyung-huyung ke arahku, tersenyum miring. Selamat, ya, Direktur Rani yang hebat. Kamu puas. Sekarang, kamu menang. Aku menjawab pelan. Tidak ada yang menang. Kita hanya baru saja saling melunasi utang. Dia tertawa keras, air mata bercampur keringat. Kamu pikir kamu lebih hebat karena punya kekuasaan? Tapi kamu tidak punya hati. Aku menatapnya, suaraku tegas. Kalau aku masih punya hati, itu sudah kamu injak-injak sampai hancur sejak lama. Suara petugas keamanan terdengar dari belakang, tapi aku memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur. Aku ingin dia mengatakan semua yang ingin dia katakan. Dia berlutut di anak tangga, suaranya tercekat. Aku sudah kehilangan segalanya, Rani. Kehilangan pekerjaan, kehormatan, bahkan kehilanganmu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku menunduk, tatapanku tenang. Kamu belum kehilangan segalanya. Yang kamu hilangkan hanyalah ilusi. Hal-hal yang nyata tidak pernah kamu hargai, jadi itu tidak bisa disebut kehilangan. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul. Ada yang kasihan, ada yang berbisik. Kasihan sekali dia. Tapi di mataku, tidak ada lagi rasa kasihan yang cukup untuk menghapus 5 tahun penghinaan yang pernah kuterima. Dia mengangkat kepala, wajahnya basah oleh air mata, suaranya terisak. Rani, beri aku kesempatan. Aku benar-benar menyesal. Aku janji akan berubah. Aku menggeleng. Suaraku sepelan angin. Kesempatan tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kamu pernah memilikinya, dan kamu membuangnya sendiri. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak lagi mencintaimu. Saat itu, Pak Wirawan keluar, mungkin baru selesai rapat. Melihat pemandangan di depannya, dia hanya menggeleng dan menghela napas. Dia berbisik, Budi, berdirilah. Jangan membuat dia ikut malu karenamu. Tapi Budi tetap berlutut, suaranya parau. Aku tidak takut malu. Aku hanya takut tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Aku menatap Pak Wirawan, lalu kembali menatap Budi dengan tegas. Aku sudah cukup mendengar. Mulai hari ini, aku dan kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dia mengangkat kepala, tatapannya putus asa. Aku mencintaimu, Rani. Aku menjawab pelan, jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan mendorongku ke dapur, hanya untuk hari ini berlutut di lobi seperti ini. Suaraku merendah tapi begitu tegas hingga semua orang di sekitar terdiam. Aku berbalik dan melangkah masuk. Suara langkah kakiku terdengar mantap di koridor yang sunyi. Di belakangku, aku mendengar isak tangisnya, lalu tubuhnya yang terkulai. Suara botol minuman pecah di lantai. Suara itu seperti titik akhir bagi seseorang yang pernah mengira dirinya berdiri di atas segalanya. Sore harinya, hujan turun rintik-rintik. Aku berdiri di dekat jendela di lantai 20, memandangi tetesan air yang mengalir di kaca. Seluruh kota di bawahku tampak kabur dalam selubung hujan. Aku tidak senang, juga tidak sedih. Hatiku hanya terasa kosong, seolah dalam perhitungan panjang ini, aku telah melunasi semua utang dan semua luka. Saat aku tiba di rumah, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Aku pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku membacanya, lalu menghela napas pelan. Hidup tidak berutang ucapan terima kasih, hanya berutang satu kesempatan untuk menghargai. Aku menghapus pesan itu, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Di luar,
hujan semakin deras. Setiap kali guntur bergemuruh, aku merasa sedikit lebih ringan. Seluruh rumah sunyi, hanya ada aku. Wanita yang pernah didorong ke dapur ini, duduk di tengah ruangan mewah, miliknya sendiri, tidak lagi membutuhkan siapapun untuk membuktikan nilaiku. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Senyum kecil, tapi tulus. Karena akhirnya, aku telah melewati badai terganas dalam hidupku, tanpa takut pada petir lagi. Setelah pagi yang penuh gejolak itu, Budi menghilang. Tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Kabar yang beredar hanya dia telah menyerahkan apartemen sewaannya dan meninggalkan kota. Aku tidak mencarinya, juga tidak bertanya. Semua urusan di antara kami telah berakhir sejak saat dia berlutut di lobi perusahaan. Sejak saat itu, rumah yang dulu terasa sesak oleh pertengkaran, kini menjadi sunyi yang menakutkan. Setiap malam aku pulang, menyalakan lampu, tidak ada lagi sepatu pria yang familiar di depan pintu. Hanya ada aroma lavender yang lembut, terbawa angin aroma yang membuatku merasa benar-benar damai. Sekitar sebulan kemudian, pada suatu sore yang hujan, aku menerima sebuah amplop kecil yang dikirim ke kantor. Di dalamnya ada surat utang budi, disertai foto dirinya yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Tulisan tangannya tidak rapi. Aku memulai lagi dari awal. Aku tidak berani berharap kamu memaafkanku, hanya berharap kamu tahu bahwa aku sekarang mengerti bagaimana rasanya direndahkan orang lain. Aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mungkin itu adalah pertama kalinya dia berbicara jujur, tapi sudah sangat terlambat. Aku menyimpan surat itu di laci tanpa membalas. Bukan karena benci, tetapi karena di hatiku, semua perasaan untuknya telah mati. Yang tersisa hanyalah sedikit rasa kasihan, perasaan seringan abu yang akan hilang jika ditiup angin. Aku tahu, keheninganku sekarang lebih menyakitkan daripada segala omelan, karena Budi harus hidup dengan kenangan itu, menyadari bahwa wanita yang pernah dia remehkan kini berada di posisi yang tidak akan pernah bisa dia capai. Beberapa minggu kemudian, aku tidak sengaja bertemu dengan ibu mertuaku di gerbang rumah sakit pusat. Dia tampak lebih kurus, wajahnya penuh kerutan, dan matanya lelah. Begitu melihatku, dia tampak canggung. "Rani, kamu sedang dinas?" Aku mengangguk. Dia menunduk. Suaranya mengecil. "Apa kamu punya kabar tentang Budi?" Dia pulang kampung. Kerja serabutan. Orang-orang menertawakannya. Ibu, kasihan. Tapi tidak tahu harus berbuat apa. Aku menatapnya. Suaraku tenang. "Aku tidak punya kabar, Bu. Tapi jika ibu bertemu dengannya, katakan padanya untuk tidak membenci siapapun. Karena semua yang terjadi hari ini adalah harga yang harus dia bayar untuk cara hidupnya sendiri." Dia menghela napas, air matanya jatuh ke bajunya. "Ibu salah. Ibu terlalu memanjakannya, membiarkannya merasa dirinya adalah segalanya." Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunduk hormat lalu pergi. Malam itu, saat kembali ke rumah, aku membuka jendela, memandangi hujan di luar. Lampu jalanan terpantul menjadi ribuan titik cahaya. Aku teringat hari-hari saat aku dihina. Malam-malam saat aku mendengar Budi menyebut ibuku kampungan. Mengingat saat dia berkata, aku tidak selevel. Sekarang, semua itu telah menjadi kenangan samar, hanya menyisakan pelajaran pahit. Hidup bisa memberimu kesempatan untuk bangkit, tapi juga siap menjatuhkan siapapun yang meremehkan orang lain. Seminggu kemudian, Dewi datang berkunjung. Dia menatapku dan tersenyum. "Kamu terlihat sangat berbeda. Tatapanmu sekarang tidak lagi penuh amarah, tapi lebih tenang." Aku menjawab. "Mungkin karena aku mengerti, memaafkan bukan agar orang lain merasa lega, tapi agar diriku sendiri berhenti merasakan sakit." Dewi mengangguk, suaranya hangat. "Kamu benar-benar kuat. Aku belum pernah melihat orang seberani kamu." Aku hanya tersenyum. Sebenarnya aku tidak kuat sama sekali.
Aku hanya tidak punya pilihan lain selain harus berdiri. Beberapa bulan berlalu, aku mendengar kabar Budi mengalami kecelakaan kecil di lokasi proyek. Dia dirawat di puskesmas, tapi tidak parah. Aku tidak menjenguknya. Aku hanya diam-diam mengirimkan sejumlah uang kepada perawat untuk biaya pengobatannya, tanpa menuliskan nama pengirim. Aku tidak ingin dia tahu, karena perhatian ini bukan berasal dari ikatan suami istri, melainkan hanya sisa kemanusiaan dalam diriku yang tidak ingin kupadamkan sepenuhnya. Suatu pagi di awal musim gugur, aku tak sengaja bertemu lagi dengannya di pasar kecil dekat rumah. Dia mengenakan baju kerja lusuh, membawa sekantong beras, berjalan perlahan. Tatapan kami bertemu. Dia tertegun, kami berdua terdiam. Aku melihatnya hendak membuka mulut, tapi kemudian dia menunduk hormat, suaranya serak. "Selamat pagi, Bu Direktur." Aku menjawab pelan, "Selamat pagi." Tanpa kata-kata lagi, dia berbalik pergi, sosoknya yang sempoyongan perlahan, menghilang di antara kerumunan. Aku berdiri mematung, hatiku terasa aneh. Tidak ada lagi benci, juga tidak ada lagi cinta. Malam itu, saat duduk sendirian di apartemenku, aku menulis beberapa baris di buku catatanku. Terkadang, hukuman terbesar bukanlah kehilangan, melainkan harus terus hidup untuk melihat dengan jelas harga dari sebuah kesalahan. Aku menutup buku itu, menyimpannya di laci, seperti menutup sebuah bab lama dalam hidupku. Di luar, angin musim gugur bertiup melalui jendela, membawa aroma bunga yang samar. Aku tersenyum, perlahan menyeruput teh hangat. Di dalam angin, seolah ada gema masa lalu yang jauh, tapi tidak lagi membuatku sakit. Karena aku tahu, semua telah terbayar lunas. Dan mulai hari ini, aku benar-benar bebas. Bukan hanya dari Budi, tapi dari belenggu yang pernah membuatku lupa akan nilaiku sendiri. Sejak pertemuan terakhir di pasar kecil itu, aku tidak pernah lagi melihat Budi. Ada yang bilang dia kembali ke kampung halamannya, membuka bengkel kecil bersama teman-teman lamanya. Ada juga yang bilang dia pergi ke luar pulau untuk bekerja di proyek konstruksi dan tidak pernah kembali. Aku tidak mencoba mencari tahu lebih lanjut. Bagiku, semua yang berhubungan dengannya telah terkubur di sudut ingatan yang sangat jauh. Sementara itu, hidupku setelah melewati begitu banyak badai akhirnya kembali ke jalur yang tenang, seperti yang seharusnya. Setiap pagi, aku tetap pergi ke kantor, menandatangani kontrak, rapat dengan mitra bisnis, lalu pulang di sore. Hari di bawah sinar matahari kota yang lembut. Malam-malamku tidak lagi diisi dengan suara bentakan atau bau alkohol yang menyengat. Hanya ada alunan musik, lembut dan aroma teh hangat di ruangan yang tenang. Aku menanam beberapa pot lavender di balkon. Bunga yang dulu sangat kusukai, tetapi tidak pernah berani kutanam karena takut Budi akan menganggapnya mengganggu dan merusak pemandangan. Sekarang, aku bebas. Aku bisa melakukan apa yang kuinginkan. Mengenakan gaun sesuka hatiku, makan apa yang kusuka, dan tertawa saat hatiku benar-benar bahagia. Suatu kali, dalam sebuah seminar tentang perempuan dan kepemimpinan, aku diundang sebagai pembicara. Saat melangkah ke atas panggung, melihat ratusan wajah perempuan di hadapanku, ada yang berpengalaman, ada yang masih sangat muda. Aku seolah melihat diriku sendiri bertahun-tahun yang lalu. Pemalu, lemah, dan percaya bahwa diam adalah cara terbaik untuk menjaga keharmonisan keluarga. Aku menceritakan sebagian dari kisahku, tanpa menyebut nama. Aku hanya berkata bahwa terkadang seorang perempuan harus kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang sebenarnya ia miliki. Kita tidak memerlukan kekuasaan untuk membuktikan diri. Yang kita butuhkan adalah rasa hormat yang dimulai dari diri kita sendiri. Seluruh ruangan hening, lalu tepuk tangan membahana. Aku menunduk berterima kasih, mataku terasa panas, tapi hatiku lega. Setelah acara itu, banyak perempuan yang datang untuk mengucapkan terima kasih,
berbagi cerita bahwa mereka juga sedang mengalami pernikahan yang menyakitkan. Aku mendengarkan dan hanya menasihati dengan lembut, jangan terburu-buru membalas dendam. Hiduplah dengan baik, karena kesuksesanmu adalah jawaban yang paling meyakinkan. Kalimat itu bukan teori, melainkan sesuatu yang telah kulalui. Sesuatu yang kupelajari melalui rasa sakit yang mendalam. Sore harinya, aku mengunjungi rumah orang tuaku di pinggiran kota. Ibuku sedang merawat pot bunga krisan. Melihatku pulang, dia sangat senang. Anak ibu, terlihat lebih ceria sekarang. Aku tersenyum dan memegang tangannya. Ibu tahu, ternyata yang kubutuh hanyalah rumah yang damai. Ini sudah cukup. Ayahku, pria yang tidak banyak bicara, meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk, pelan. Apa yang kamu miliki hari ini bukanlah uang, melainkan ketenangan. Jika kamu bisa menjaganya, kamu tidak akan pernah kalah. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Mungkin, ketenangan adalah hal paling mewah yang kucari selama ini. Malam itu, saat kembali ke apartemenku, aku membuka lemari dan mengeluarkan foto pernikahan lama kami. Di foto itu, aku dan Budi berdiri berdampingan, tersenyum cerah. Aku menyentuh wajahku di foto itu dengan lembut. Gadis itu naif, baik hati, dan pernah percaya bahwa cinta saja sudah cukup. Aku melipat foto itu, memasukkannya ke dalam sebuah kotak kecil, dan menyimpannya di laci yang paling dalam. Bukan untuk melupakannya, tetapi untuk mengingatkan diriku bahwa terkadang masa lalu tidak perlu dihapus, cukup ditutup. Setelah kejadian itu, aku mendedikasikan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang berarti. Aku mendirikan yayasan bernama Langkah Berikutnya untuk mendukung perempuan korban kekerasan mental, mereka yang pernah diremehkan dan dianggap tidak berharga, sama sepertiku. Setiap kali berkunjung, aku menceritakan kisahku, bukan agar mereka mengasihaniku, tetapi agar mereka melihat bahwa mereka bisa terluka, bisa jatuh, tetapi tidak boleh kehilangan diri sendiri. Beberapa perempuan menangis memelukku setelah mendengar ceritaku. Aku hanya membalas pelukan mereka dan tersenyum. Suatu hari nanti, kamu juga akan bisa tersenyum seperti aku. Hidupku saat ini begitu damai, hingga terkadang aku sendiri merasa aneh. Aku masih sendiri, tetapi tidak kesepian. Pagi hari mendengar kicau burung. Malam, hari membaca buku ditemani secangkir teh, hatiku terasa hangat. Aroma lavender masih tercium setiap kali angin berembus, membawa aroma kebahagiaan dari hari-hari yang baru. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Budi sekarang, tetapi setiap kali teringat, aku tidak lagi marah. Aku hanya berharap dalam hati agar dia bisa bangkit dan hidup dengan baik. Karena memaafkan orang lain sebenarnya adalah cara untuk membebaskan diri kita dari masa lalu. Dan aku akhirnya berhasil melakukannya. Aku menutup jendela, mematikan lampu, dan bersandar di sofa. Hatiku terasa sangat ringan. Di luar, kota masih ramai, tetapi di dalam diriku ada keheningan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah kehidupan baru telah benar-benar dimulai sederhana, kokoh, dan tanpa bayang-bayang ketakutan apapun. Bertahun-tahun kemudian, ketika semuanya telah tenang, aku terkadang duduk, sendirian merenungkan jalan yang telah kutempuh. Ada kenangan yang kukira telah terlupakan, tiba-tiba kembali melalui aroma teh atau sinar matahari sore yang masuk melalui jendela. Aku tidak lagi merasakan sakit saat mengingat pesta tahun itu, di mana pria yang pernah kupercaya sepenuh hati mendorongku ke dapur karena menganggapku tidak selevel. Kini, saat mengingatnya, aku justru merasa bersyukur. Karena kejatuhan itulah yang mengajariku cara untuk bangkit, membuatku menyadari nilai sejatiku. Hidup tidak pernah mengambil sesuatu dari seseorang tanpa memberikan sesuatu sebagai gantinya. Saat aku kehilangan suami dan status, aku justru menemukan diriku sendiri. Saat aku direndahkan, aku belajar cara mengangkat kepala. Saat aku diremehkan, aku mengerti apa itu harga diri. Jika dulu aku tidak didorong ke dalam kegelapan,
mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa terangnya cahaya di dalam diriku. Dulu aku berpikir keadilan adalah ketika orang jahat mendapat balasan seketika, dan orang baik mendapat imbalan. Tapi sekarang, aku mengerti bahwa keadilan hidup tidak datang melalui teriakan balas dendam, melainkan dalam keheningan waktu. Budi telah membayar harga untuk kesombongan dan gengsinya. Sementara aku, yang pernah didorong ke titik terendah penghinaan, justru menemukan kedamaian melalui ketenangan dan harga diri. Suatu sore, saat aku meninggalkan kantor, seorang karyawati muda berlari, mengejarku dan berbisik, "Bu Rani, saya sering mendengar cerita tentang ibu dari orang-orang. Saya sangat mengagumi ibu. Ibu mengajarkan saya bahwa perempuan tidak lemah, hanya saja mereka belum tahu seberapa kuat diri mereka." Aku tersenyum lembut dan menepuk bahunya. "Jangan mengagumiku. Setiap perempuan memiliki kekuatannya masing-masing. Asalkan mereka berani melangkah keluar dari rasa takut." Gadis itu mengangguk, matanya berbinar. Saat itu aku sadar, mungkin inilah hadiah terbesar yang diberikan hidup untukku. Bisa menularkan keyakinan kepada orang lain melalui kisahku sendiri. Malam itu, aku kembali ke apartemenku dan menyeduh secangkir teh. Di balkon, bunga lavender masih mekar ungu, menebarkan aroma yang manis. Aku menyalakan lampu, mengambil kotak kayu berisi foto lama dari lemari. Tidak ada lagi rasa sesal. Aku hanya menatapnya lama, lalu berbisik, "Terima kasih atas semua luka di masa lalu." Kemudian aku meletakkan kembali kotak itu ke dalam lemari, menutupnya dengan lembut. Malam semakin larut. Kota di luar masih ramai, tetapi di dalam diriku ada ketenangan yang lembut. Aku mengerti, kebahagiaan bukanlah memiliki seseorang untuk bersandar, melainkan saat kita bisa berdiri tegak dengan kaki sendiri, menyeka air mata sendiri, dan tetap tersenyum pada kehidupan. Mungkin setelah melewati begitu banyak badai, perempuan terkuat bukanlah dia yang berhasil membalas dendam pada orang yang menyakitinya, melainkan dia yang tahu cara melepaskan, memaafkan, dan mencintai dirinya sendiri. Aku ingin mendedikasikan kisah ini untuk semua perempuan yang sedang menderita dalam diam. Meskipun ada yang meremehkanmu, meskipun hidup menjatuhkanmu, tolong, jangan pernah lupa bahwa nilaimu tidak terletak pada pandangan orang lain, melainkan pada caramu memandang dirimu sendiri. Ketika kamu berani berdiri, berani memilih jalanmu sendiri, dunia akan menunduk padamu. Aku mengangkat cangkir tehku, menatap langit melalui jendela. Setelah semuanya, aku tetaplah wanita yang sama seperti dulu, hanya saja sekarang aku tahu cara. Tersenyum pada masa lalu, menghargai masa kini, dan percaya pada hari esok. Aku berbisik pada diriku sendiri, perempuan boleh terluka, tapi jangan pernah biarkan siapapun merampas harga dirimu. Jika bapak, ibu, dan saudara-saudari yang mendengar kisah ini merasa cerita ini bermakna, jangan pernah meremehkan siapapun. Karena bisa jadi, orang yang Anda remehkan hari ini adalah orang yang harus Anda hormati dan kagumi di kemudian hari. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya, Rani. Jika cerita ini membuat Anda merenung, silakan tinggalkan suka, bagikan, dan berlangganan saluran kisah kehidupan. Mari kita bersama-sama menyebarkan cerita-cerita kemanusiaan, agar setiap hari kita bisa hidup lebih baik, lebih memahami hidup, dan lebih menyayangi sesama.